Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan 4 renungan firman tentang doa dan puasa yang telah kami laksanakan selama 40 hari doa puasa bersama GKII seluruh Indonesia mulai dari 2 Januari sampai dengan 10 Februari 2023. Inilah yang kami lakukan di lokal dalam 4 kali pertemuan Zoom. Di antaranya firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Nuban Eliezer, MTH. Yang kedua oleh Pendeta Priscilla Paksoal, MA, MDiv, CLC. Yang ketiga Ibu Pendeta Dewi Sartika Tobing, MA. Dan yang keempat Pendeta Dr. Honoris Causa Paul Paksoal, Master of Divinity. Nah, inilah renungan-renungan tersebut. Yang pertama, doa dan puasa dari kitab Yoel disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Nuban Eliezer MTH. Latar belakang kitab Yoel. Kitab Yoel singkat dan hanya terdiri dari 3 pasal. Kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan dari Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Bencana alam merupakan pendahuluan sebelum datangnya hari Tuhan pada atau akhir zaman. Yoel yang namanya berarti Tuhan adalah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bin Petuel. Banyaknya acuan ke Sion dan pelayanan di dalam bait suci sepanjang kitab ini menunjukkan bahwa ia seorang nabi kepada Yehuda dan Yerusalem. Keakrabannya dengan imam-imam menyebabkan ia disebut seorang nabi dan tergolong dalam nabi-nabi kecil sehingga ia mengucapkan firman Tuhan yang sejati. Pertama, berbalik dari dosa. Jadi puasa yang dikatakan di dalam kitab Yoel itu berbalik dari dosa. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yoel menyampaikan pesan Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Ini menunjukkan agar pertobatan pribadi dilaksanakan. Yang pertama, sungguh-sungguh merendahkan diri karena dosa. Yang kedua, sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Dan yang ketiga, karena Ia adalah Allah yang baik. Jadi pertobatan dari dosa atau berpaling dari dosa, itulah yang ditekankan dalam doa puasa dari kitab Yoel. Hal kedua, mencari wajah Tuhan. Selain berpaling dari dosa, cari wajah Tuhan. Rendahkan diri dan cari wajahnya Tuhan. Cari hadirat Allah. Itu sama maknanya. Berdoa dan berpuasa ditekankan lagi, koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Dalam pasal 1 ayat 14 dikatakan, adakan puasa yang kudus, berkumpul bersama para tetua dan berteriaklah kepada Tuhan. Dengan kata lain, hal kedua ditekankan, mencari hadirat Allah, datang kepada Tuhan dalam pertobatan yang sejati. Implikasi atau penerapannya, mari kita belajar dari kitab Yoel. Ia adalah seorang pemuda dan nabi Allah bagi kerajaan Yehuda. Yoel hidup sezaman dengan Nabi Yesaya, Hosea, dan Amos. Yoel adalah seorang visioner yang melihat jauh ke depan. Ia sadar ketika bangsanya mengalami tantangan dan pergumulan, maka sikap yang benar adalah berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan mencari hadirat Allah dalam doa dan puasa. Dalam 40 hari doa dan puasa yang diprakarsai oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, doa dan puasa yang dilakukan bagi seluruh anggota Gereja Kemah Injil seluruh Indonesia. Dan Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth merupakan salah satu bagian dari tubuh Kristus. Setidaknya mari dalam berdoa dan berpuasa kita meninggalkan masa lalu, berkarya di masa sekarang, dan memiliki visi ke masa depan tentang apa yang Tuhan
mau kerjakan melalui kehidupan kita. Melupakan apa yang di belakang dan berlari ke depan untuk meraih hadiah panggilan surgawi yang Allah sediakan bagi setiap kita. Demikianlah renungan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Dr. Nuban Eliezer. Selanjutnya dari Ibu Pendeta Priscilla Paksoal, puasa diambil dari Yesaya. Kebenaran tentang puasa dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Puasa seperti apa yang berkenan kepada Allah? Hampir mirip. Mencari wajah Allah, bertanya tentang Allah. Puasa yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu mencari wajah Allah, bertanya tentang Allah serta hukum-hukumnya, namun tetap melakukan segala urusan menurut kehendak sendiri. Itu salah. Jadi berpura-pura di hadapan Allah itu tidak berkenan. Yang berikut yang tidak berkenan, memperlakukan karyawan atau bawahan kita dengan segenap hati, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, berkelahi. Yang keempat, berbantah-bantah. Yang kelima, memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Yang keenam, pura-pura merendahkan diri. Sikap pura-pura sangat tidak berkenan kepada Tuhan untuk dilakukan dalam berdoa dan berpuasa. Pura-pura bertobat, Allah tidak menyukai itu, walaupun dilakukan dengan puasa. Nah, puasa yang bagaimana yang berkenan kepada Allah? Buka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk. Menyatakan keadilan. Memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan kuk. Tidak boleh menindas orang. Membagi roti dengan orang yang lapar. Memberi tumpangan bagi yang tidak punya. Memakaikan baju bagi yang tidak berpunya. Memberi pertolongan yang pantas bagi saudara sendiri. Itu yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan ketika berpuasa. Apalagi yang berkenan. Tidak menekan sesama, tidak menunjuk orang dengan jari atau mempersalahkan orang lain tanpa alasan. Bersikap menghakimi. Yang berkenan ialah memberi makanan yang baik kepada orang yang lapar, memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi yang berkenan ketika kita tidak bersikap menghakimi orang lain atau menganggap diri kita yang paling benar. Kalau kita melakukan puasa yang berkenan, maka ada 17 berkat sekurang-kurangnya disediakan dalam kitab Yesaya ini. Yang pertama, terangmu akan merekah seperti fajar. Terangmu akan terbit dari dalam gelap. Kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa. Dengan doa puasa yang benar, kegelapan diterangi seterang-terangnya seperti fajar menerangi kegelapan. Sampai rembang, sampai tegak tengah hari. Tidak ada yang tersembunyi. Yang berikut berkatnya, lukamu akan pulih dengan segera. Kita tidak dapat menyangkali bahwa hidup kita pasti ada luka-luka batin. Dengan doa dan puasa yang benar, luka itu dipulihkan oleh Tuhan. Yang berikut berkatnya, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow, luar biasa. Bagaikan tiang awan, tiang api menyertai kita. Berkat yang berikut, ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika engkau berteriak minta tolong, Ia akan menjawab, ini aku. Tuhan akan memuaskan engkau senantiasa. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Amin.
Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Engkau akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang rusak-rusak dibangunkan kembali. Engkau akan memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan. Renovasi. Wow, luar biasa. Berkat yang Tuhan sediakan melalui doa dan puasa yang benar. Engkau akan disebutkan orang yang memperbaiki tembok yang tembus. Engkau akan disebutkan orang yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dari sesuatu yang rusak menjadi yang baik, yang indah kelihatannya, yang nyaman. Wow. Luar biasa. Inilah berkat-berkat 17 berkat yang Tuhan sediakan dalam doa dan puasa yang benar dari kitab Yesaya. Jadi, kesimpulannya, kita memiliki panduan yang benar dalam berdoa dan berpuasa. Dan terobosannya luar biasa. Selanjutnya kita mendengarkan renungan dari doa dan puasa oleh Pendeta Dewi Sartika Tobing, MA. Beliau menyebutkan pandangan tentang doa dan puasa sebagai berikut. Doa dan puasa adalah cara untuk mencapai kedekatan spiritual dalam dunia rohani. Mengapa harus puasa? Karena dengan tidak makan dan minum, kita menekan manusia jasmania kita ke level terendah, sehingga yang dominan adalah manusia rohania kita. Dengan tidak makan dan minum, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ketika dia berhadapan dengan setan. Setan dikalahkan dalam doa dan puasa. Berdoa dan berpuasa harus disertai dengan pembacaan firman dan aktivitas rohani lainnya. Karena dengan demikian kita melaparkan manusia jasmani dan mengenyangkan manusia rohani kita. Sehingga kita bisa mencapai keadaan spiritual. Jangan sampai kita berpuasa dengan kondisi kelaparan jasmani dan kelaparan rohani. Nah, itu tidak benar. Tingkatan dalam doa dan puasa, berpuasa hanya cara, bukan tujuan dalam kegiatan rohani kita. Tujuan kita adalah mencapai keadaan manusia rohania yang mengenakan karakter Kristus. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan alasan orang berpuasa. Doa dan puasa karena program gereja, doa dan puasa karena pergumulan, doa dan puasa karena kesadaran spiritual. Jadi, mari kita melaksanakan doa dan puasa dalam cara yang benar. Tentu alasan-alasan di atas tidaklah salah. Yang penting hasil akhirnya apakah seseorang itu mencapai keadaan rohaniah dan menghasilkan karakter Kristus. Alasan di atas tidaklah salah. Tapi lihat hasil akhirnya. Apakah terjadi perubahan karakter sebagai hasil dari rohani spiritual yang diperbaharui. Beberapa orang berpuasa dengan cara yang tidak masuk akal. Mereka berpuasa namun tidak mencapai kondisi manusia rohania. Mereka hanya tidak makan dan minum namun tidak mencapai tujuan dari puasa itu sendiri. Dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Menjalankan doa dan puasa, tapi sedikit pun sifat manusia lamanya tidak berubah. Tetap pemarah, tetap pendendam, tetap pelit, tetap arogan, tetap cabul, dan sebagainya. Puasa seperti di atas, yang tidak menjadikannya manusia yang lebih baik. Menjalankan puasa yang sia-sia. Visi yang disampaikan Tuhan melalui doa, kita akan memperoleh visi Tuhan dalam doa dan puasa hanya apabila kita mencapai tujuan dari doa dan puasa itu sendiri. Tuhan akan membagi isi hatinya hanya kepada mereka yang mencapai tingkat yang Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal di dalam dia di dalam kita, melakukan doa puasa yang benar, apa saja yang kita minta diberikan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Kesimpulan, marilah kita berdoa dan berpuasa dan capailah tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu karakter Kristus.
maka Allah akan berbagi isi hatinya dengan kita. Dan dia tidak menyebut kita lagi sebagai hamba, melainkan sahabat. Karena hanya dengan menjadi sahabat Tuhan, Tuhan akan membagi isi hatinya bagi para sahabatnya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan puasa secara alkitabiah yang dibagikan oleh pendeta Dr. Honoris Causa Paul Paxual, Master of Divinity, sebagai berikut. Arti puasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa dalam arti bahasa Indonesia adalah meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja dengan motif agama. Ada 5 agama yang punya tradisi puasa selain Islam, yaitu agama Islam, Buddha, Hindu. Waktu mereka melaksanakan puasa dan tujuannya berbeda-beda. Puasa di bulan Ramadan oleh saudara kita dari Muslim, ini adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dia harus lakukan. Tujuannya, puasa itu dimaksudkan untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, serta meningkatkan rasa syukur. Sedangkan dalam agama Buddha, puasa disebut sebagai uposatha. Tanggal puasa bergantung pada aliran Buddha. Dan tujuannya, pada intinya tujuan puasa dalam agama Buddha mirip dengan tujuan puasa dalam agama lainnya, adalah untuk melatih diri mengendalikan nafsu. Dalam agama Hindu, waktu puasa dilakukan pada masa nyepi, dilakukan dengan cara tidak makan dan minum sejak fajar hingga fajar keesokan harinya. Tujuannya, puasa lain yang dianggap adalah puasa untuk menebus dosa. Dalam agama Yahudi, waktu berpuasa, umat Yahudi menandai dan memperingati peristiwa bersejarah masa lalu dengan berpuasa. Setidaknya ada 4 puasa penting, yaitu saat Yerusalem dikepung, saat tembok Yerusalem didirikan, dan ketika kuil Yahudi runtuh, dan yang keempat ketika gubernur Yudea Gedalilah dinobatkan. Tujuannya selain itu, alasan mereka berpuasa dalam meredahkan kemarahan Tuhan, mengharapkan datangnya ilham, menghadapi bahaya yang mengancam seperti wabah penyakit. Agama Konghucu, waktu berpuasa pada tanggal 8 bulan pertama Imlek, dilakukan puasa penuh dari pukul 5.30 hingga 22. Tujuannya, ini merupakan cara untuk mensucikan diri dan melatih diri, baik itu untuk menjaga perilaku, perkataan, dan tingkah laku. Nah, pada zaman Alkitab, kapan orang biasanya berpuasa? Saat meminta bimbingan dan bantuan dari Allah. Itu dalam kitab Esra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Paulus Barnabas berpuasa saat sebelum memilih dan melantik penatua sidang jemaat, Kisah 14 ayat 23. Saat akan melakukan kehendak Allah, itulah saat orang berpuasa. Itu Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari. Dan saat kapan orang berpuasa? Menunjukkan pertobatan yang sejati. Seperti diuraikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nuban di depan. Jadi berpuasa yang benar itu bertobat dan mencari wajah Allah. Alasan yang salah untuk berpuasa, untuk pamer, itu salah. Jadi kalau kita puasa untuk pamer, tidak dibenarkan dalam Alkitab. Puasa untuk menjadi tampak lebih saleh, itu juga salah. Puasa untuk menutupi dosa yang disengaja, itu juga salah. Atau puasa sekedar menjalankan kewajiban agama, itu salah. Jadi marilah dengan keempat renungan ini, kita belajar melaksanakan puasa dengan cara yang tepat, dan kita akan melihat hasil yang luar biasa. Puasa bagaikan bulldozer yang akan mendobrak setiap rintangan yang ada di hadapan kita. Selamat melaksanakan doa dan puasa sesuai dengan kebenaran firman. Amin.